Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Pradita Diayu Lestari. Aku mahasiswa PGSD UHMK dari kelas 5E, mata kuliah konsep dasar fisika. Pada video kali ini aku akan membahas mengenai konsep besaran dan satuan. Nah, sebelum kita membahas terlalu jauh, kita harus tahu dulu nih apa itu pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu benda yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satu. Biasanya pada kegiatan pengukuran dikenal dengan istilah besaran, satuan, alat ukur, dan angka penting. Besaran adalah suatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka beserta satuannya. Besaran ini dibagi menjadi dua, ada besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu dan tidak dapat dijabarkan dari besaran lain. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya berasal dari kombinasi besaran-besaran pokok. Contoh besaran pokok. Yang pertama, jumlah zat, satuannya mol, intensitas cahaya, satuannya kandela. Yang ketiga, waktu, satuannya sekon. Yang keempat, kuat arus, satuannya ampere, dan lain-lain. Contoh besaran turunan ada luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, dan lain-lain. Contoh, kenapa luas dibilang besaran turunan? Karena luas ini terdiri dari satuan panjang dikali satuan panjang. Selanjutnya ada satuan. Satuan adalah pembanding yang digunakan dalam pengukuran suatu besaran. Satuan ini dibagi menjadi dua, ada satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku atau pengukuran baku merupakan pengukuran yang hasilnya tetap atau baku sesuai dengan standar yang ada. Jadi setiap orang yang mengukur dengan satuan baku sama hasilnya. Contoh dalam pengukuran panjang ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Selanjutnya ada pengukuran tidak baku. Pengukuran tidak baku merupakan pengukuran yang hasilnya berbeda karena menggunakan alat ukur yang tidak baku atau tidak standar. Contoh dari pengukuran tidak baku adalah jengkal tangan, depa atau dua tangan yang direntangkan. Yang ketiga ada langkah, dan yang keempat ada tali, karena penggunaan keempatnya itu pasti berbeda-beda setiap orang panjangnya. Selanjutnya ada alat ukur. Alat ukur meliputi besaran panjang, besaran massa, besaran waktu, besaran volume. Alat ukur besaran panjang ada meteran pita, meteran roll, penggaris, meteran saku, jangka sorong, dan meterometer skrup. Alat ukur besaran massa ada timbangan, ada neraca, ada timbangan digital, timbangan gantung. Alat ukur besaran waktu ada jam analog dan jam digital. Alat ukur besaran volume ada gelas ukur. Yang selanjutnya ada angka penting. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, meliputi angka pasti dan angka taksiran. Penulisan angka penting menunjukkan ketelitian suatu hasil pengukuran. Selanjutnya, dalam penggunaan angka penting adanya aturan. Aturan ini ada 5 aturan. Yang pertama, semua angka bukan nol merupakan angka penting. Contoh 2,34, berarti itu ada 3 angka penting. Aku singkat apa ya? Yang kedua, semua angka nol yang terletak di antara angka bukan nol merupakan angka penting. Contohnya 70,6, itu berarti ada 3 angka penting karena nolnya ada di tengah, jadi dihitung sebagai angka penting. Yang ketiga, ada angka nol yang terletak di sebelah kanan angka bukan nol merupakan angka penting. Contohnya 2,000 sama dengan 4 angka penting.
keempat, ada angka 0 yang terletak di sebelah kiri. Angka bukan 0 baik di kiri maupun di kanan koma bukan termasuk angka penting. Contohnya 0,04. Itu berarti cuma punya satu angka penting di angka 4 itu sendiri. Contoh lain ada 1,00140. Kita tambahin 0 di depan, berarti dia cuma ada 6 angka penting, karena 0 yang di depan itu kita tidak anggap sebagai angka penting. Dan yang terakhir, semua angka sebelum faktor pengali pada notasi ilmiah merupakan angka penting. Contohnya 1,2 dikali 10, berarti dia cuma ada 2 angka penting, si 1,2-nya itu yang menjadi angka penting. Nah, segitu aja video dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.